Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pengajian hari ini. Sebelumnya kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhanabal ilmi izalatan jali'an namsim an sairi juhali wa ihya'an dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlan ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi man khususan khasatan dalam surat kitab Safinatun Najah. Saya Salim bin Jamil Al-Hadrami Ajamin talamidina masyayikhina wa ma'al kutub alati ta'alamna wa lamnaha sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pembacaan kitab Safinatun Najah yang mana untuk hari ini masih membahas tentang kelanjutan pembahasan rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman yang ada 6 ya. Kemarin sudah disebutkan yang nomor 1 dan 2. Sekarang rukun iman yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid amin. Wa rusulihi wa rusulan biro-biro utusane Allah. Wa rusulilan biro-biro utusane Allah. Jadi rukunnya iman yang nomor 3 yaitu iman kepada utusan-utusannya Allah. Jadi percaya kepada Rasul. Maksudnya apa? Itu kita harus yakin bahwasanya Allah itu telah mengutus sebagian hambanya untuk menyeru kepada manusia agar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat Islam itu harus meyakini dan meyakini dan mengetahui Rasul yang berjumlah 25. Siapa saja 25 Nabi dan Rasul itu, yaitu 1 Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Ismail alaihissalam, Nabi Ishak, terus Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Zulkifli, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Muslim itu harus mengetahui dan meyakini tentang kerasulan 25 Nabi dan Rasul yang telah saya sebutkan tadi. Nah, sekarang perbedaan antara Nabi dan Rasul itu apa? Nah, setiap Rasul perlu saya mengetahui bahasanya setiap Rasul itu adalah Nabi. Nah, sedangkan Nabi itu belum tentu Rasul. Nah, Nabi itu siapa? Itu orang yang mendapat wahyu dari Allah. Yaitu mendapatkan wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, kalau Rasul itu adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, iman kepada Rasul itu juga harus meyakini bahwa Rasul itu mempunyai sifat-sifat wajib. Jadi para Rasul itu mempunyai sifat wajib yang ada 4, yaitu siddiq,
amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya apa? Jujur. Jujur dalam segala yang disampaikan. Amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Tabligh itu menyampaikan ajaran. Yang nomor 4 tadi apa? Fatonah artinya pandai atau cerdas. Nah, selain itu juga harus mengetahui dan meyakini bahasanya para nabi itu juga mustahil mempunyai 4 sifat ini. Apa saja, yaitu kidbun, tidak mungkin para nabi dan rasul itu pembohong, dan juga khianat, tidak mungkin para nabi dan rasul itu berkhianat. Yang ketiga apa? Kitman, tidak mungkin para nabi dan rasul itu punya sifat menyimpan ajaran. Jadi apapun yang oleh Allah diperintahkan untuk disampaikan kepada umat, niscaya beliau sampaikan semuanya. Dan juga tidak mungkin para nabi dan rasul itu mempunyai sifat baladah atau bodoh. Orang yang menjadi utusan dari orang saja, maksudnya sama-sama orangnya, itu saja pasti dipilih orang yang cerdas, orang yang pintar. Apalagi yang menjadikan utusan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta makhluk. Niscaya menjadikan rasul itu dari orang-orang yang fatonah, yang cerdas, cepat tanggap terhadap perintah. Nah, terusnya rukun iman yang seterusnya yaitu wabil yomi lan kelawan dino, wabil yomi lan kelawan dino al akhiri kang akhir. Jadi rukun iman yang nomor berapa? Nomor 5. Rukun iman yang nomor 5 yaitu yakin dan percaya akan adanya hari akhir. Jadi setelah kita itu meyakini terhadap utusan-utusan Allah, meyakini dan mengetahui terhadap utusan Allah, selanjutnya kita harus beriman kepada hari kiamat. Maksudnya apa? Yaitu percaya hari kiamat itu pasti terjadi. Nah, mengenai kapan waktunya itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Nah, orang Islam itu juga harus meyakini adanya apa? Nikmat dan siksa kubur. Kita harus yakin adanya nikmat dan siksa kubur. Dan juga apa? Harus meyakini bahwasanya manusia itu nanti akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat nanti. Dan juga harus meyakini tentang mahsyar, yaitu tempat dikumpulkannya manusia setelah bangkit. Nah, selain itu juga harus meyakini akan keberadaan hisab atau hitungan amal. Dan juga harus meyakini mizan atau timbangan amal. Meyakini siratal mustaqim, yaitu jembatan menuju surga. Jembatan yang dipasang mulai dari mahsyar sampai ke surga, yang mana di bawahnya yaitu neraka. Kalau sampai melewati jembatan tersebut kok jatuh, maka jatuhnya ke neraka. Nah, selain itu juga harus meyakini keberadaan surga dan juga neraka. Dan juga harus meyakini perkara-perkara yang akan terjadi di akhir nanti. Nah, terusnya rukun iman selanjutnya yaitu wabil qadari,
wabil qadari lan kelawan pesten wabil qadari lan kelawan pesten khairi rupane baguse qadar khairi rupane baguse qadar wasyari lan alane qadar wasyari lan alane qadar minallahi saking Gusti Allah minallahi saking Gusti Allah taala halih maha luhur sapa Allah taala halih maha luhur sapa Allah. Jadi rukun iman yang keenam yaitu yakin dan percaya terhadap takdirnya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya segala sesuatu yang baik maupun yang buruk itu adalah karena kehendak dan kekuasaan Allah semata. Terusnya ya, faslun. Faslun utai kekono fasal suci ay hadza faslun. Faslun ay hadza faslun tegese utai kekono fasal suci wa makna la ilaha illallah tai kang den karepake utawa maknane lafaz la ilaha illallah wa makna la ilaha illallah tai kang den karepake utawa maknane lafaz la ilaha illallah iku la ma'budah iku la ma'budah ora ana zat kang den sembah iku la ma'budah ora ana zat kang den sembah pihaken kelawan hak pihaken kelawan hak fil wujudi ing dalam wujud fil wujudi ing dalam wujud illallahu angin rupane Allah illallahu angin rupane Allah. Sekarang pasalnya ganti menerangkan pengertian lafaz la ilaha illallah. Nah, lafaz la ilaha illallah yang artinya itu adalah tidak ada Tuhan yang patut disembah secara hak di dalam wujudnya kecuali Allah. Ini maknanya apa? Jadi kita harus meyakini, maknanya kita harus meyakini bahwasanya kita itu tidak boleh beribadah, tidak boleh taat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang membahas masalah keutamaan atau fadilah lafaz la ilallah itu sangat banyak. Keutamaan lafaz la ilaha illallah itu sangat banyak sekali. Nabi Muhammad SAW itu bersabda bahwasanya orang yang membaca lafaz la ilaha illallah itu sebanyak 3 kali sehari, maka dosa-dosa orang yang membaca lafaz la ilaha illallah itu yang dilakukannya pada hari itu terhapus atau diampuni. Nah, Nabi Musa itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat bahwasanya bila diperkirakan tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka neraka jahanam itu akan menguasai atau merusak penghuni dunia. Dan selain itu masih banyak lagi keterangan-keterangan yang menerangkan akan keutamaan lafaz la ilaha illallah. Terusnya faslun. Faslun utai keko ana fasal suci ayat faslun. Faslun utai keko ana fasal suci ayat faslun. Alamatul bulughi. Alamatul bulughi utawi pira-pira tetengere balik. Alamatul bulughi utawi pira-pira tetengere balik iku salasun telu. Iku salasun telu.
tamamu khamsa asrota tamamu khamsa asrota rupane sampurnane umur 15 ya. Tamamu khamsa asrota rupane sempurnane umur 15 apane sanatan taune Bidzakari ing dalem wong lanang. Bidzakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon. Wal unsa lan wong wadon. Wal ihtilamu lan ngimpi metumani. Wal ihtilamu lan ngimpi metumani. Bidzakari ing dalem wong lanang. Bidzakari ing dalem wong lanang. Wal unsa lan wong wadon. Wal unsa lan wong wadon. Litis insinina ing dalam umur 9 pira-pira taun. Litis insinina ing dalam umur 9 pira-pira taun. Wal hadulan khat fil unsa ing dalam wong wadon. Fil unsa ing dalam wong wadon litis insinina ing dalam umur 9 tahun. Litis insinina ing dalam umur 9 tahun. Di tanda-tanda balik itu ada 3. Nomor 1 yaitu genapnya umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Nomor 2 yaitu sudah mimpi keluar sperma atau mani bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila dia sudah umur 9 tahun. Tanda balik yang nomor 3 yaitu sudah haid bagi wanita apabila sudah berumur 9 tahun. Jadi jika seorang anak itu kok sudah ada di dalam dirinya ciri-ciri salah satu dari 3 tersebut, maka anak tersebut sudah kategori balik. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya wajibnya itu wajib kifayah. Bagi siapa? Yaitu bagi orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya itu tentang toharoh, tentang bersuci, dan juga mengajarkan tentang sholat dan juga hukum-hukum syariat yang lain. Bila orang tua itu tidak mampu untuk mengajarkan hal-hal tersebut, bagaimana? Maka ia harus mengirim mereka atau anak-anaknya tadi kepada para ustadz atau pondok pesantren. Nah, masalah ongkos belajar itu dibebankan kepada siapa? Yaitu kepada masalah ongkos belajar tadi itu dibebankan pada harta mereka, maksudnya anak-anak tersebut. Bila mereka itu punya. Nah, bila mereka itu tidak punya, maka ongkos itu dibebankan kepada orang tua. Nah, sekarang kalau bila orang tuanya itu tidak mampu membiayai, maka ya dimintakan kepada Baitul Mal. Dan apabila di Baitul Mal itu tidak ada dana, maka dibebankan kepada orang-orang muslim yang kaya. Jadi seperti itu ya. Terusnya faslun utai kekono fasal suci. Faslun utai kekono fasal suci surutu ijza ila hajari. Surutu ijza ila hajari utai pro sarate oleh nyukupi patu ginawe peper.
Surutu ijazah hajari utai pira-pira syarate oleh nyukupi watu ginawe peper iku samaniatun 8. Iku samaniatun 8. Ayakuna rupane yento ana apa ijazahul hajar iku bi salasati ajarin kelawan telu pira-pira watu. Iku bi salasati ajarin kelawan telu pira-pira watu. Wa ayyunaka lan yento den bersihake. Wa ayyunaka lan yento den bersihake apa al mahalu panggonan. Apa al mahalu panggonan. Ma'ala jawiza lan yento orang liwati. Wa'ala jawiza lan yento orang liwati. Asas ini mencolot. Saya ulang. Wa ayunak lan nyanto den bersihake apa makhluk panggonan najis ya. Apa makhluk panggonan najis. Wa laya jifa. Wa laya jifa lan nyanto durung garing. Wa laya jifa lan nyanto durung garing apa najasu najis. Apa najasu najis. Walayan takilan lan nyanto ora pindah apa najis. Walayan takilan lan nyanto ora pindah apa najis. Walayadoro walayadoro lan nyanto ora anyar teko. Walayadoro lan nyanto ora anyar teko alaihi ing atase najis. Apa akharu najis kang meneh. Apa akharu najis kang meneh. Wala jawiza lan nyanto orang liwati apa najis. Wala jawiza lan nyanto orang liwati apa najis. Sabha tau ing bokonge wong. Sabha tau ing bokonge wong. Wahasapa tau lan hasabai wong. Wahasapa lan hasabai wong. Wala yusibau lan nyento orang ngenani ing mahal. Wala yusibau lan nyento orang ngenani ing mahal apa maun banyu. Apa maun banyu pantakona lan nyento ono. Wala yakuna lan nyento ono apa alajaru berapa watu kang ginawe peper. Apa alajaru berapa watu kang ginawe peper iku tohirotan. Iku tohirotan kang suci. Iku tohirotan kang suci. Jadi syarat-syarat bersuci memakai batu itu ada 8. Jika kita itu bersuci kok memakai batu, maka syarat-syarat 8 ini harus terpenuhi. Nah, syarat 8 itu apa saja? Itu adanya batu itu harus 3. Jadi batunya harus memakai 3 batu. Namun bisa juga dengan 1 batu, tapi dengan catatan apa? persegi 3. Nah, itu batunya itu persegi 3. Nah, yang kedua syaratnya apa? Ketiga batu itu bisa membersihkan tempat yang terkena najis tadi, atau tempat yang najis tadi. Syarat yang ketiga yaitu najisnya itu tidak sampai kering. Tidak sampai kering. Kalau sampai kering berarti sudah tidak memenuhi syarat, sudah kelamaan jaraknya. Nah, syarat yang nomor 4, najisnya itu belum pindah dari tempat asalnya. Kalau sudah berpindah,
mungkin sudah sampai kaki ya, atau tumit ini sudah tidak bisa istinja dengan batu karena apa? Tidak memenuhi syarat yang nomor 4. Nah, syarat yang nomor 5 yaitu tidak kedatangan najis yang baru atau najis yang lain. Syarat yang nomor 6, najis yang akan disucikan itu tidak boleh melewati kiri kanannya dubur atau lubang pantat dan hasafah atau ujung kemaluan laki-laki. Ini syarat yang nomor 6. Nah, syarat yang nomor 7, najis yang akan disucikan itu tidak terkena air. Maka kalau sudah terkena air, itu tidak boleh istinja dengan batu. Syarat yang nomor 8, batu-batunya itu harus suci. Maka kalau batunya itu sudah terkena najis, tidak boleh untuk kita gunakan istinja. Nah, catatan bersuci dengan batu itu dapat dilakukan dengan hanya sebuah batu. Seperti yang saya katakan tadi. Tetapi apa? Harus memiliki 3 sisi atau 3 pojok. Catatan yang kedua itu catatan yang ke-1. Catatan yang kedua, bila ada bekas najis yang sangat sulit hilang, maka hukumnya dimaafkan atau diampuni. Catatan yang ketiga, bila najis sudah mengering, maka toharo harus dilakukan dengan air. Catatan yang keempat, bila najis itu sudah berpindah dari tempatnya yang asli, maka toharonya dilakukan dengan air. Catatan yang kelima, yang dimaksud najis lain termasuk percikan najis, percikan dari najis itu sendiri. Nah, catatan yang nomor 6, fungsi batu dapat digantikan. Catatan yang nomor 6, fungsi batu itu dapat digantikan dengan benda lain yang keras yang dapat menghilangkan najis. Seperti apa? Seperti batu bata, ya seperti batu bata yang kering, kayu atau barang lain yang tidak dimuliakan oleh syara. Misal apa? Mungkin tisu itu juga bisa. Mungkin itu saja keterangan atau pengajian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Ada kurangnya lebih mohon maaf. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar diberi hidayah, bimbingan hati dan juga hidayah ilmu yang akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat barakah fid dunya wa dunya akhirah yang dapat untuk sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.